Bang Rico apa Rocky? Roger. Rocky Roger. Ya, Roger. Panggilnya Roger. Gimana? Iya Roger. Break. Enggak, ini saya kadang-kadang suka bingung sama statement-statement Anda ini membingungkan publik. Coba diulang. Statement-statement Anda itu Nggak diulang dari tadi manggil nama saya. Statement yang mana? itu statement bahwa sebaiknya kalau mau COVID hilang, presiden diganti sama Anies, ganti presiden sama Anies. Itu benar statement Anda kayak gitu? Ya jadi gini ya, you kan mesti tahu ya. You juga mesti... Gue nyender gini kayak orang gak ada tulangnya. Ya statement saya itu jangan dimanai sebuah statement yang biasa-biasa. You kan gak dungu kan? Coba diulang lagi, saya lupa soalnya. Anda bilang bahwa kalau COVID mau hilang, itu presiden harus diganti sama Gubernur Jakarta Anies. Itu apa maksudnya? Apa saya nggak salah kutip itu? Kayak saya kebalik deh ngomongnya. Aniesnya harus diganti. Kalau Anies mau hilang gitu, perasaan begitu saya ngomongnya itu media salah ngutip itu. Loh, Anda kan juga pernah ngalamin dulu presiden nggak ganti-ganti kita, malah orang pada hilang. Ya, jadi gini, you kan tahu kan, saya dalam mengeluarkan statement itu tidak bisa dibahas di mediocre, itu nggak bisa. You know lah mediocre itu apa kan? Medio itu adalah itu yang buat kita denger lagu, medio. Oh, ya, medio gaga. Radio. Roger kok diajak plesetan nggak bisa. Nggak bisa. Harus yang cerdas, smart. Jadi kenapa saya ada statement itu, Bung siapa namanya? Eko. Kita pernah ketemu di TV kayaknya. Epic tuh. Jadi gini Bung Iko. Saya tahu you kan buser ya. Buser sama polisi. Oh, iya, salah ya. Bareskrim. Bareskrim itu. You kan baser ya. Apa kabarnya Pak Ser? Jadi gini, statement saya soal kalau mau hilang COVID-nya ganti presiden, itu statement yang saya sampaikan ketika itu ada pertanyaan yang random lah. Yang extremely random. Extremely random. Ngacak. Sangat ngacak. Yang nanya siapa? Nggak ada. Makanya saya jawab itu. Tapi perasaan saya memang kebalik. Kalau mau Anies hilang, nah itu sebenarnya awalnya bukan. Kalau mau Anies hilang. Iya, maka COVID juga akan hilang gitu. Oh gitu. Iya. Terus lo sekarang kan di Jakarta juga sebenarnya Anies hilang kan? nggak ada sebenarnya. You tahu lah itu ya. You jangan mancing-mancing. You buzzer. Nggak, ini saya selalu nih, Anda ini selalu kalau bikin statement tuh, kenapa arahnya itu apa-apa langsung Jokowi? Kenapa nyalain Pak Jokowi terus? Ya jadi gini, kalau kita mau nyalain Bu Jokowi itu nggak berani saya. Saya belum tahu rasanya punya seorang istri. Jadi kalau kita nyalain Bu Jokowi itu bahaya. Maka saya salahin Pak Jokowi. You kan tahu kan? You tahu statement-statement saya itu seperti itu. Jadi tolong dipikirkan. Gitu. Nah, kalau seandainya ini Anda kalau orang melihat Anda atau mendengar Anda dan dia nggak ngerti statement Anda bilang dia dungu. Padahal kan problemnya kan bukan mereka yang dungu, Andanya yang salah mendeliver pesan. Ya. You juga mesti tahu ya, kalau saya bilang dungu terhadap seseorang, itu artinya bukan orang itu dungu. Bukan orang itu dungu? Bukan, itu adalah kata sambung saya. Jadi kalau dulu itu karena saya mengalami suatu peristiwa, sehingga ketika ngomong itu belakangnya harus dilebih-lebihkan. Jadi ketika saya ngomong jangan gitu dong, itu belakangnya ada dungu. Oh, itu dong sebenarnya itu adalah dung. Iya. Jadi yang salah. Jadi you mesti smart lah soal itu ya. Jadi ketika saya ngomong orang dungu, misalnya Mas Eko dungu, itu bukan Mas Eko yang dungu. Dia nggak pernah manggil Mas Eko sama gua. Oh iya. Eko. Misal saya bilang Eko dungu, itu bukan Eko yang dungu. Yang dungu siapa? Saya. Anda tertawanya itu puas gitu. Itu tertawanya seorang rejim itu. Kalau rejim itu tertawanya nggak begitu. Rejim yang baik tertawanya itu
Coba contohkan. Anda ini kan seorang filosof. Oh ya. Filosof yang sering mendungung-dungungi. Yaduh. Gitu. Coba tertawa rejim itu kayak apa? Ingat waktu Pak Harto? Pak Harto itu tertawanya itu ditata. Malah ada dewan tertawa dulu. Nggak tahu kan? Apa itu? Ya maksudnya mengatur tertawa seorang presiden. Diatur. Pak Harto kalau ketawa tuh senyum. Iya tuh. Nah, itu Pak Harto. Cukup 3 kali. Iya. Langsung, iya toh. Gus Dur. Ya, Gus Dur gimana? Ini filosofi tawanya presiden ya. Iya, Gus Dur. Sebagai seorang kiai, tertawanya juga tertawa ala kiai. Oh. Gus Dur. Sambil ngetok-ngetok. Mungkin lagi zikir tuh kan? Mungkin, atau dia manggil teman. Itu Gus Dur, seorang kiai. Pak SBY. Pak SBY tertawanya itu diatur 3/4. Kalau iramanya, ritme. Biramanya 3/4. Iya, you tahu lah. Jadi dia memang teratur, segala sesuatu teratur. Betul. Belahan rambutnya aja teratur. Pak SBY itu belum tertawa kalau Dirijen belum mulai. Oh, dari mulai dulu. Birama 3/4. Begitu dimulai, baru ketawa. 3. Cukup 3 ketukan. Cukup 3. Kalau kelebihan muntah. Pak Jokowi tertawanya tertawa sebagai anak desa. You mesti tahu. Lepas. Terus kenapa orang yang tertawa lepas nggak ada beban gini? Anda selalu pojok-pojokin. Loh, lebih baik saya pojok-pojokin. Ketimbang saya belum pernah mojokin cewek. Jadi curhat. You mesti tahu itu, Eko. You mesti tahu. Nggak, gini deh. Problemnya nih ya, semua statement-statement Anda itu membuat masyarakat muak. Loh, saya juga. Saya ingat kenangan saya, Eko. Dengan seseorang yang sebut saja inisialnya Ratna Sarumpait. Oh, inisial. You smart. Ratna Sarumpait. Iya, kenapa tuh? Itu netizen tuh sering menjodoh-jodohkan kami. Ratnanya nolak. Roger Ratna. Rasu. Panggilannya Rasu. Gak enak ya nyerempet. Roger dan Rasu itu biasa kita dijodoh-jodohkan itu. Iya. Itu saya nggak ambil sakit, saya tidak ambil kemudian jadi emosi seperti buzzer seperti Pak Jokowi mungkin marah, saya tidak tahu. Saya punya kesabaran. Itu hanya rumors saja. Tapi kenapa waktu Bu Ratna itu dioperasi plastik? Manggilnya jangan Bu dong, dia tua banget. Ya waktu Ratna dioperasi plastik, kenapa Anda itu ngapain? Filosof, makanya ada filosofinya. Filosofi. Ini filosofi menimbun. Nah, ini dia. Menimbun, tapi tidak saya makan. Yang makan siapa? Nanti kalau udah break. Sudah makan dulu ya? Bang Roger itu kalau itu ditaruh doang mubazir, dimakan, Bang. You mesti pikir yang smart, Eko. You kan anak muda. Nah, kalau aku ambil kue itu, aku taruh itu, artinya bukan berarti aku mau makan. Ini filosofi, Eko. Filosofi dasar. Filosofinya apa? Ya sesuatu perlu persiapan. Persiapan makan ditumpuk dulu. Kreseknya mana? Bawa pulang. Kita lagi ngobrol bukan sedekahan. Saya tuh ibaratnya kirmah. Aduh. Mikirin orang rumah. Apa ada orang di rumah? Oh iya. Ya sebagai seorang yang masih lajang, masih sendiri. Kok you tahu lah. Saya harus banyak kawan sehingga Anies ini kawan saya. Iya, saya tahu. Gubernur Anies ini kawan saya sehingga kita dorong ke jurang. Kita dorong ke tempat yang bagus. Jadi presiden? Enggak, di rumahnya aja duduk. Ya sebenarnya gini kok, you tahu lah ya. Jadi sebenarnya kita juga nggak ada kandidat lain yang kita mau dukung itu ya. Loh, pasti pilihan-pilihan lain kan. Dulu Anda dukung Pak Prabowo jadi presiden. Iya, tapi saya dukungnya kejauhan. Kenapa? Ini ibaratnya kan ada dua sisi ya. Ada dua tim lah ya. Nah.
ada tim Prabowo, tim Jokowi di sana, terus? tim Prabowo di sini. Kami dorong Pak Prabowo. Iya. Dorongnya kejauhan, dia lompat ke sana. jadi ke timnya Pak Jokowi itu, makanya kita sekarang dorongnya pelan, teratur, terukur. You mesti smart ya kok. Makanya itu yang kemudian Anda dorong, Anda bilang bahwa kalau COVID ini mau selesai ganti presiden terus gantikan Anies. Iya. Itu makanya ya itu tadi kebalik-balik lah. Apa itu nggak melanggar konstitusi, saudara? Apa yang mana yang mau langgar? Jangan orang, you nggak boleh alergi terhadap kritik. You juga nggak boleh gampang panas, gampang emosi. Saya alergi itu sama debu, kritik mah enggak. Berarti alergi sama saya dong. Pantesan saya sering tadi mau disedot-sedot sama vakum, dikira saya debu. Iya, you mesti tahu itulah. Nah, Iya. kalau gini deh, Anda yakin bahwa di Amerika ganti presiden, COVID langsung hilang? Iya, COVID hilang, deltanya masuk. Sekarang Amerika masih ada COVID loh. Iya, menurut saya begitu ya. Jadi you pikir ini sebagai diskusi ya, diskursus masyarakat ya. Saya itu tidak pernah menghina pemerintah. Yang Anda hina aja, Pak? Saya menertawakan. Menertawakan. Saya tidak pernah menghina Pak Jokowi, tidak. Saya menertawakan Pak Jokowi. Ah gitu? Menertawakan boleh. Boleh nggak menertawakan? Tapi ini orang mau tahu nih, Bung Roger. Anda itu agamanya apa ya? Ini pertanyaan sangat personal. Oh enggak. Well, ada well-nya loh. Well. Sumur. Kalau saya ditanya agama, saya akan balik tanya. Oh, tanya agama saya? Enggak. Apa? Saya tanya berapa nomor kakakmu? Susah itu. Susah kan? Sama, saya jawabnya seperti itu. Itu filosofi. Bertanya agama seseorang itu sama dengan bertanya dengan nomor kakaknya. Coba you nanya saya nomor kakak saya berapa? Berapa? Belum ada, saya belum berkeluarga. Kakaknya gabung sama siapa? Masih sama kakak. Kakak? Iya. Namanya nomor kakak? Masih nomor kakak, bukan nomor saya. Makanya ketika ditanya saya nomor kakak, ya silakan datang ke kakak saya. Karena nomor kakak itu bukan nomor saya. Nomor saya, nomor Roger, nomor saya. Tapi yang saya bingung, Anda nih sering memberikan tausiah di masjid. Anda pakai sarung, pakai kopiah. Itu kan berarti orang mengidentifikasi Anda sebagai tokoh agama. Ini yang saya maksud sebagai kegagalan berpikir seorang Eko Kuntadi. Gagal apa? Menerjemahkan apa yang saya pakai itu, sempit sekali pikiran itu. Emang Anda pakai itu buat apa? Pikiran Anda sempit ketika saya pakai kopiah itu longgar. Kegedean. Nomor berapa emang? Jadi gini, Bung Eko, kalau saya memakai outfit atau memakai atribut yang bercirikan agama tertentu, itu bukan berarti saya, saya menganut agama itu. Bukan berarti Anda menganut agama itu? Bukan berarti, itu hanya casing. Ada teman saya namanya Lius. Oh, iya, tahu. Nggak jelas itu. Iya, Ya, yang kan badannya bagus itu? gendut. Iya mesti jujur, Ya kan saya bilang, memprofil ini kan seseorang. makmur, makanya makmur tuh bagus. Iya. Iya. Kan dia juga kadang pakai baju seolah-olah seorang kiai dan sebagainya. Iya. Itu biasa-biasa aja. Pakai ikat kepala HTI. Kami kan memanage apa yang ditinggalkan oleh Rizik Syihab. Oh, Anda pengen jadi gantikan Rizik, jadi imam besar? Nah, ini sedang mempropos supaya kalau boleh saya siap lah itu jadi. Wah, luar biasa. Iya, saya akan mengendalikan kedunguan-kedunguan ini. Kedua siapa? Ya jadi kalau saya nyinyir, saya memprotes itu saya tidak menghina Pak Jokowi. Sekali lagi ya, tolong diingat itu. Terus Anda menghina siapa? Saya sendiri. Saya menertawakan itu tadi. Jadi ketika saya menertawakan sebuah rejim. Tapi yang menarik nih ya, Anda ini agamanya sampai sekarang membingungkan. Enggak, ini saya senderan dari tadi gini nih. Ini apa, ke kamera agak. Tuh. Ya. Terus kemarin Anda jadi narasumber di acaranya Mata Najwi. Beloknya agak susah ya. Jadi ketika saya jadi narasumber soal dana haji. Dana haji, iya. Kenapa kok
Anda mau bicara soal dana haji, padahal itu kan bukan wilayah Anda. Itu salah kirim WA sebenarnya, dia mengundang yang lain. Namanya R juga depannya. R juga. Iya, R siapa? Lalu jatuh ke saya. Cuman mungkin yang ngundang udah terlanjur. Malu kalau Malu, dibatalin. ya udah saya datang. Saya ngomong soal dana haji. Terus Anda tahu tentang haji? Enggak lah. Cuma udah tampil di studio kan, loh itu kan panggung, ya saya harus ngomong. Oh, jadi Anda semacam badut gitu ya? Saya kan sudah anjurkan itu. Kalau misalnya di Saudi itu ditutup, ya naik haji ke Bogor. Saya lihat di sana saya lihat banyak orang Arab. Yang penting banyak Arab. Ya saya nggak punya pengetahuan soal itu. Kalau di sana bukan naik haji, naik ibu haji. Oh, naik ibu haji. Ya, you mesti tahu lah ya. Jadi statement-statement saya itu terhadap kedunguan itu bukan berarti orang itu dungu. Bisa jadi saya yang dungu. Kapan lagi saya bilang saya dungu kalau nggak diprakontrol? Bu Roger nih, saya mau tanya. Ketika dulu pas saat proses pemilu, Anda dicalonkan jadi menteri loh. Itu juga sama, salah kirim juga WA-nya. Anda dicalonkan jadi menteri loh. Menteri di kabinet Saya Pak tolak. Prabowo. Saat itu juga saya tolak. Loh, Anda maju di panggung. Iya, tapi kemudian setelah itu saya tolak. Kenapa? Prabowo kalah. Kalau menang? Ya apa boleh buat. Menteri Roger, siapa yang nggak mau? Itu you mesti tahu lah. Ini Anda pemain 007, Roger Moore. Sebenarnya saya Roger Danuarta, Mas. Hijrah dong. Hijrah. Jadi itu, Bung. Jadi ketika kemudian banyak haters yang menyerang saya sebagai Rocky Gerung, pembinanya Kadrun, saya no hard feeling. No hard feeling? No hard feeling. Biasa. Biasa aja? Ya, paling nangis saya pulang. Gini amat hidup. Kemudian itulah saya kemudian telepon-teleponan dengan Ratna. Oh, jadi curhat. Ya, semacam berbagi isi hati lah. Ada. Ya, you know lah. Jomblo dengan jomblo kan lebih bebas. Loh, saya tidak menghina Ratna loh. Saya menertawakan Ratna. Udah itu. Jadi bedakan, Bung Eko, antara menghina dengan menertawakan. Enggak, saya ini terakhir nih. Enggak, 4 hari lagi juga saya layanin. Pendapat Anda soal Joe? Siapa itu? Lah, teman saya yang suka ngobrol di Prakontro. Anda kan suka nonton Prakontro kan? Pendapat Anda? Meskipun Joe itu ganteng, dan banyak digila-gilai orang, gila tuh. Tapi sebenarnya saya nggak pernah ngerti apa yang diomongin. Oh, dia juga nggak ngerti omongan Anda. Ini saya harus live di TV, jadi saya mohon izin. Saya Acara apa? meramu kue dalam sebuah hidangan. Serba tahu. Terima kasih Mas Eko. Makasih. Boleh dibawa.